nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab ya. Jadi Pak Wianto Gunawan tanya di sini apakah slide presentasi bisa dibagikan. Bapak jangan khawatir, nanti videonya saya bagikan ke email Bapak semua karena Bapak Ibu yang terdaftar di sini pasti sudah mendaftar ya. Jadi slide sebelumnya juga akan kita berikan ya, free semuanya. Oke, teman-teman, karena waktu juga ya, sebentar lagi akan saya hadirkan pembicara kedua dan sebelumnya terima kasih kepada Joan yang sudah memberikan materi yang luar Terima kasih biasa juga. ini. Saya juga belajar. Thank you ya Joan. Sama-sama Pak. Ya, Terima kasih juga yang dan sudah hadir di sini. ya, teman-teman bisa terkoneksi dengan Joan ya. Tadi ada slide-nya jelas. Kalau nanti nggak jelas lagi bisa tanya nanti ya. Oke, terima kasih Joan dan teman-teman kita lanjutkan langsung. Ini adalah maraton ya. Sebentar lagi saya perkenalkan dulu, yaitu sebentar ya teman-teman ya. Karena saya ini kerjaan sendirian ini. Jadi kadang bingung. Oke, saya remove spotlight-nya dulu, Joan. Ya, baik, teman-teman. Sesi yang kedua adalah sesi yang akan dibawakan oleh Mas Fahren. Ya, Mas Fahren ini akan membawakan sebuah topik yang saya sendiri masih belum bisa membayangkan. Tapi sedikit banyak, oh arahnya ke sana. Dan pingin tahu ya, judulnya adalah The Bootstrapper Journey atau tahapan membangun sebuah startup. Ya. Dan teman-teman, Mas Fahren ini saya akan berikan sedikit bio ya, bionya Mas Fahren. Jadi Mas Fahren adalah seorang profesional di bisnis developer ya, spesialisasinya adalah di membantu teman-teman ya untuk membantu SME industri ya. Saya juga kurang tahu ini apa SME industri ini, nanti akan dijelaskan. Jadi sudah 3 tahun di sini ya, mempunyai pengalaman ya, dan untuk develop SME environment dan membantu teman-teman entrepreneur untuk belajar ya, meningkatkan skillnya, dan juga di sini punya beberapa kelebihan juga ya Mas Fahrin ini, ability-nya yaitu analisa bisnis dan pasar ya, dan juga project management, digital marketing strategis, dan juga komunikasi ya, skill komunikasi. Oke, baik teman-teman, waktu akan segera saya berikan kepada Mas Fahrin untuk memberikan materinya. Silakan Mas Fahrin. Thank you. Selamat malam Pak Andreas, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk materi saya di hari ini. Apa sudah terlihat mungkin Pak Andreas? Ya, siap. Oke, siap. Oke. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Fahrin Alsandra, yang dimana saya saat ini aktif sebagai entrepreneur sebenarnya, sebagai pebisnis, yang saya itu banyak meluangkan waktu sekarang di digital marketing agency. Jadi ini sebenarnya agak nyambung dengan tadi Mbak Joan dan nanti Mas Angga di sesi terakhir. Cuman di sesi ini saya nggak akan terlalu banyak, saya mungkin malah nggak akan bicara tentang digital marketing agensinya, karena itu nanti akan sudah dijelaskan oleh Mbak Joan tadi, juga nanti Mas Angga. Tapi saya akan melihat atau mengajak teman-teman itu untuk belajar atau mungkin mendapat gambaran gimana sih sebenarnya membangun suatu startup sendiri sebenarnya kayak gitu. Nah, sedikit ini tadi di awal Pak Andreas sampaikan bahwa saya itu banyak otak-atik di dunia SMS industry. Itu maksudnya adalah bahasa Inggris dari UMKM. Jadi saya itu banyak urusannya dengan teman-teman di UMKM. Jadi saya yang saya lakukan sekarang, saya digital marketing agency yang concern utamanya adalah membantu teman-teman di UMKM. Gambarnya kayak gitu. Nah, sedikit saya perkenalkan juga bahwa untuk materi saya ini di slide-nya itu disiapkan oleh teman rekan saya, namanya Mbak Okidea Novianti. Jadi mungkin nanti teman-teman yang juga tertarik untuk kebutuhan untuk desain slide, untuk presentasi, atau mungkin hal lainnya bisa mengkontak beliau. Ini saya drop link-in-nya di kolom chat, dan kalau kebetulan nih Mbak Dia juga join di room ini, jadi nanti mungkin kalau misalnya mau
Sembari kenalan setelah itu, monggo silahkan. Oke, eh, sedikit perkenalan lagi bahwa saya memang dari tahun 2016 sampai sekarang ini saya banyak utak-atik dengan dunia bisnis. Jadi banyak beberapa hal yang sudah saya lakukan. Saya sekitar berapa kali ya? Ini bisnis-bisnis yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi total untuk sampai saat ini saya udah menjalankan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisnis dan alhamdulillah 3-nya gagal dan 4 itu berjalan. Yang titik tengah ini paling baru, yang masih kita siapkan karena ini proses lagi bootstrapping lagi saya untuk menyiapkan bisnis selanjutnya. Nah, sebenarnya kenapa sih saya itu tahu-tahu sering di sela-sela waktu ngisi-ngisi pelatihan, tadi pendampingan dengan teman-teman di UMKM dan segala macamnya. Karena selain satu sisi saya aktif berbisnis, tapi saya juga pengen bahwa pengalaman-pengalaman bisnis saya yang buruk-buruk mungkin ya, itu tidak terjadi di teman-teman lainnya. Oleh karena itu, saya percaya bahwa kalau misalnya saya memberikan impact positif ke orang lain, entah itu mungkin bisnis atau secara personal, maka timbal baliknya secara positif akan kembali lagi kepada saya. Makanya saya pengen bahwa pengalaman-pengalaman kegagalan saya atau mungkin dari hasil-hasil pengalaman yang bersifat positif itu bisa diserap oleh teman-teman dan juga bisa menjadi nilai tambah untuk teman-teman sekalian. Nah, kemudian ini yang menarik. Ini adalah awal mula kenapa saya akan berbicara tentang the bootstrapper journey. Nanti saya akan jelaskan sebenarnya bootstrapper itu gimana. Jadi kita ngomongin the bootstrapper journey itu adalah kita bicara berarti perjalanan dari seorang bootstrapper. Nah, pertanyaan itu bootstrapper itu seperti apa? Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah suatu riset yang jadikan salah satu awalan saya untuk memulai presentasi saya di hari ini. Jadi, ini adalah riset dari UNDP, dia bicara bahwa 81% dari pemuda, di sini kita ngomongin pemuda, itu sebenarnya mereka berniat untuk melakukan wirausaha. Nah, bayangin bahwa Bapak dari seluruh, ini saya nggak tahu apa, datanya saya lebih lengkapnya ada, nanti Bapak-Bapak kalau misalnya mau cek gitu juga bisa, atau kontak saya juga bisa, bahwa dari 100% responden yang ditanya oleh UNDP terkait berapa banyak orang yang berminat untuk berwirausaha, ternyata hanya 8%-nya saja yang benar-benar memiliki bisnis. Jadi dari 81%, hanya 8%-nya yang akhirnya benar-benar berbisnis. Pertanyaannya kenapa? Jadi itu awal mulanya kenapa ini. Nah, ketika saya dalamin, berdasarkan saya dalamin dari risetnya kita sendiri, berdasarkan dari hasil penemuan kita di lapangan, ketemu sama teman UMKM dan segala macamnya, kendala utamanya itu adalah mereka sibuk dengan ide. Mereka terlalu banyak orang itu ketika pengen berwirausaha itu mereka yang dipikirkan adalah ide bisnisnya saja. Tetapi akhirnya mereka tidak melakukan actionnya. Jadi mereka itu hanya stuck di ide. Lalu mereka tidak bisa menuangkan idenya tersebut ke ranah realnya. Oleh karena itu, hanya 8% orang yang akhirnya berhasil, ini baru ngomongin 8% ini yang berjalan, apa yang akhirnya melakukan usaha ya, kita belum bicara bahwa ini benar-benar dari 8% ini pun mereka sukses atau enggak ya, tapi hanya itu saja dari sekian banyak itu hanya 8% yang akhirnya mereka itu merealisasikan. Dari idenya itu bisa turun menjadi suatu bisnis. Nah, inilah yang sebenarnya akan saya ajak teman-teman untuk dalamin lebih lanjut. Jadi, di pembahasan kita ini, kalau mungkin nanti teman-teman bosan, silahkan ini aja, ngomong aja, jadi nanti akan saya skip materinya. Kalau ternyata teman-teman nggak begitu tertarik dengan materinya, is okay. Tetapi sebenarnya yang akan saya ajak bicara di teman-teman hari ini adalah, pertama, kita akan bicara mengenai bagaimana mempersiapkan diri terjun sebagai seorang pengusaha. Pengusaha di sini sebenarnya kontekstualnya macam-macam, tapi saya akan kerucutkan sebagai istilahnya startup. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mencari idenya. Nah, ini penting, karena kadang-kadang orang pengen usaha tapi nggak tahu mau ide bisnis apa. Atau mereka, dan juga bagaimana merealisasikannya. Jadi, bagaimana cara mencari idenya, dan bagaimana mewujudkan idenya tadi itu menjadi suatu bisnis. Nah, kemudian saya akan lanjutkan untuk bagaimana saya akan memberikan tips and trick untuk membuat startup dalam 2 minggu. Ini sudah saya lakukan sendiri. Cuman nanti saya akan berikan juga plus minusnya dari trik yang akan saya berikan ini. Dan yang terakhir itu adalah start the long journey. Dalam artian adalah setelah kita membangun, berarti apa sih yang harus kemudian kita lakukan. Nah, oleh karena itu,
Kita mulai masuk ke materi. Pertanyaan yang paling sering saya dapatkan ketika saya ketemu sama teman-teman itu adalah sebenarnya bikin bisnis itu susah atau enggak? Nah, mungkin saya yakin di sini banyak yang masih mempertanyakan hal itu. Mungkin mereka, teman-teman yang pengen masuk ke dunia bisnis atau mungkin bekerja di suatu perusahaan lalu pengen keluar sebagai bisnis atau memulai bisnis sampingan dan segala macamnya, selalu bertanya-tanya sebenarnya bikin bisnis itu susah atau enggak. Nah, ini yang sekarang sebenarnya menjadi momok. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya benar nggak sih suatu bisnis itu ketika kita berusaha bikin itu menjadi suatu hal yang amat sangat rumit. Nah, oke, sebelum kita jauh lebih dalam mengenai itu, saya akan jelaskan terlebih dahulu sebenarnya bootstrapping itu apa. Jadi kalau tadi ngomongin di judulnya, The Bootstrapper Journey, bootstrapping sendiri itu sebenarnya adalah istilah yang kekinian dari membangun bisnis dengan modal sendiri. Jadi kita tidak mengandalkan external resource. Kalau di yang sebelah di paling kiri bawah ini adalah kita tidak mengandalkan external resource. Dalam artian kita tidak mengandalkan venture capital, kita tidak mengandalkan angel investment. Dalam artian kita tidak mengandalkan investasi yang di luar pemilik dari usahanya. Nah, oleh karena itu berarti resource atau sumber daya untuk memulai bisnisnya itu disiapkan oleh pemiliknya atau foundernya istilah. Nah, sistem seperti ini itu sebenarnya memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Sebelum kita lebih dalam ya teman-teman untuk ngomongin The Bootstrapper Journey. Jadi biar teman-teman dapat gambaran terlebih. Keuntungannya adalah karena teman-teman itu mengelola sumber dayanya sendiri, mengelola bisnisnya sendiri, maka teman-teman itu bisa mengatur timeline dan targetnya teman-teman sendiri. Karena teman-teman sendiri yang membuat, teman-teman sendiri yang running, oleh karena itu timeline dan target ya teman-teman sendiri yang atur. Tidak ada yang bisa utak-atik hal itu. Kemudian yang kedua adalah lebih mudah untuk pivot atau juga lebih mudah untuk agile. Nah, ini bahasa dalam dunia startup. Pivot itu sebenarnya adalah ketika misalnya bisnisnya teman-teman ini bikin produk A. Misalnya, aku bikin produk A. Lalu ternyata produknya ini nggak begitu diminati pasar, kita mau ganti produk atau kita mau ganti layanan. Itu akan jauh lebih mudah. Sekali lagi kenapa? Karena teman-teman yang mengelola sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan dunia luar. Agile itu dalam artian adalah teman-teman secara bisnis pun bisa lebih cocokologi. Dalam artian bikin produk A, tapi ternyata marketnya, Mas boleh nggak kalau misalnya produknya ini aku nggak ngambil keseluruhan misalnya gitu ya. Kita ambil ininya aja misalnya. Atau aku cuma pengen aku butuh layanan baru yang bisa mungkin kamu kerjain nggak kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan agile, menangkap peluang-peluang seperti itu. Itu menjadi lebih mudah. Dan terakhir adalah resiko lebih rendah. Yang dimaksud resiko lebih rendah itu sebenarnya adalah ketika misalnya bisnis itu bubar atau mungkin tutup, maka ya udah kerugiannya kan ditanggung oleh pemilik usahanya sendiri. Nah, berbeda dengan sistem funding yang kita tahu dari mengandalkan investment dari luar. Maka ketika kita mengandalkan itu dari luar, maka risikonya akan jauh lebih tinggi ketika misalnya bisnisnya tutup, misalnya kita let's say kita ngomong bisa tutup, maka kita punya tanggung jawab oleh investornya. Nah, ini yang saya bilang tadi risiko lebih rendah. Tetapi dengan keuntungan-keuntungan itu tadi, bootstrapper itu atau bootstrapping itu juga memiliki kelemahan. Kenapa kelemahannya ada? Maka yang pertama satu, sumber dayanya terbatas. Kita bicara bahwa duit atau kita bicara sumber daya yang kita miliki sebagai pemilik untuk meraningkan bisnis, berarti kita akan bicara bukan sumber daya yang besar contohnya ya, tapi kita memiliki sumber daya yang terbatas. Jasa onone duit untuk kita bikin menjadi modal usaha. Oleh karena itu, biasanya lanjutnya adalah setelah sumber daya terbatas, maka perkembangannya biasanya lambat. Jadi kalau mungkin kita teman-teman itu bikin yang pernah teman-teman mungkin pernah lihat bisnis-bisnis yang kayak contohnya Gojek yang sekarang mereka bisa tahu cepat sekali perkembangannya kayak gitu, atau mungkin yang contoh lainnya Tokopedia misalnya kayak gitu ya, kita bicara produk brand, mereka cepat perkembangannya karena mereka punya sumber daya yang unlimited istilahnya atau besar atau tidak terbatas malah mungkin ya. Jadi perkembangan mereka cepat. Tetapi karena kita memiliki sumber daya yang terbatas, oleh karena itu umumnya perkembangannya kita akan lambat. Dan yang kemudian lanjutnya adalah ketika perkembangannya kita lambat, maka kita akan bermain di area red market atau bermain di area market yang kompetitornya banyak. Karena kita sulit untuk nge-beat up mereka karena kita memiliki sumber daya yang minim. Nah, itu adalah kendala-kendala ketika kita melakukan bootstrapping. Bootstrapping sendiri sebenarnya kita nggak cuma ngomongin resource yang kita punya itu bukan dalam artian adalah hanya punya kita sendiri. Kita bisa berbicara bahwa bootstrapping itu satu model atau dari itu
modal atau kepemilikan sumber daya dari pemilik, atau mungkin juga bisa dari proses bisnis sebelumnya menghasilkan pelanggan, menghasilkan revenue sehingga dikelola lagi dalam bisnis yang berbeda, atau mungkin juga kredit. Kalau kenapa kredit ini dimasukkan sebagai bootstrapping? Karena sistem kredit itu berarti kita akan mengembalikan pinjamannya ya. Bukan dalam artian kalau investment itu adalah berarti kita mengembalikan dalam bentuk keuntungan perusahaan. Tapi kalau misalnya kredit berarti itu kan kita akan mengembalikan uang pinjamannya. Oleh karena itu kredit juga dimasukkan dalam konsepnya bootstrapping. Nah, sebelum jauh lebih daripada itu, tadi saya sudah sampaikan bahwa proses bootstrapping itu memiliki sumber daya yang amat sangat terbatas. Oleh karena itu, umumnya ketika kita membuat suatu bisnis bootstrapping, atau biasa kita memulai bisnis dari resource yang terbatas, maka pemilik-pemiliknya ini akan menjadi istilahnya CEO-nya. Tapi bukan Chief Executive Officer, tetapi Chief Everything Officer. Hampir seluruh bisnis atau seluruh proses dalam bisnis itu dilakukan oleh orang yang sangat terbatas. Ini lagi, kembali lagi, kita mungkin bisa menjadi ngurusin relasi juga iya, ngurusin research juga iya, administrasi iya, ngurusin karyawan iya, keuangan iya, dan segala macam. Ini juga yang pada akhirnya membuat pengembangan bisnisnya menjadi lebih lambat. Nah, tetapi yang perlu kita kemudian pahami bahwa meskipun kita mengelola semuanya, meskipun pengembangan bisnis itu lambat, tetapi sebenarnya hal-hal tersebut itu bisa kita maintain terlebih dahulu. Bisa kita atur terlebih dahulu bahwa mana sih yang sebenarnya harus kita selesaikan, mana sih yang orang-orang seperti apa yang harus ada dalam pembentukan awal, sehingga distribusi pekerjaannya bagus, misalnya kayak gitu ya. Atau kita bicara mungkin bagaimana caranya kita itu di tim awal ini semuanya bekerja, tidak kasarannya ada yang cuma numpang nama atau segala macam. Oleh karena itu, dalam dunia startup umumnya dikenal dengan ada namanya 3. Ini yang kita singkirkan terlebih dahulu, karena biasanya akan bicara adalah 3 aspek job desk utama. Dalam hal ini adalah ada istilah namanya hustler, hacker, dan hipster. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. 3 orang ini itu adalah orang-orang yang harus ada pada tahap awal pembentukan startup. Agar kenapa? Agar bisnis itu bisa berjalan dan tidak membebani satu orang. Jadi ini istilah kolaboratif. Nah, pertanyaannya pembagiannya seperti apa? Hustler itu adalah mengurusi sisi bisnisnya. Oleh karena itu, hustler itu banyak urusannya nanti dengan sales, dengan pitching, dengan financial analysis, dan berbagai macam proses bisnis. Nah, hacker itu biasanya urusannya adalah produknya dan juga branding biasa. Arahnya adalah produk dan branding. Ini kita ngomongin dengan 3 konsep awal ya. Jadi dalam artian kalau kita mau bicara bisnisnya baru bikin kan kita nggak mungkin rekrutmen karyawan banyak-banyak karena duitnya siapa. Jadi kita paling mungkin adalah kita membutuhkan 3 orang. Satu ada hustlernya tadi yang ngurusin sales, pitching, financial analysis, dan proses bisnis. Kemudian ada hipster yang menguruskan produk dan juga branding dari produknya. Dan yang terakhir itu ada namanya, mohon maaf, hipster itu UI UX. Jadi UI UX itu adalah tampilan, lebih ke arah bagaimana ini bisa dijual, produk ini bisa dijual. Jadi hipster itu adalah fokusnya di situ. Jadi saya revisi. Hacker itu adalah ngurusin masalah produknya. Jadi pengembangan produknya. Dia yang otak-atik dengan produk. Nah, ketiga poin tadi, segitiganya tadi ini antara hustler, hacker, dan hipster itu sudah ada, maka umumnya startup itu baru bisa berjalan dan efektif pada tahap awal. Sehingga ketika sudah berjalan, ketika sudah berkembang, maka tim kemudian yang selanjutnya dimasukkan itu adalah hound atau researcher, yang dimana tugasnya adalah menganalisa potensi peluang-peluang lain yang mungkin bisa digarap oleh bisnis ini sehingga bisa jauh lebih berkembang. Nah, itu mungkin gambaran kasar terlebih dahulu di tahap awal. Dalam membangun suatu startup, apa aja sih yang harus kita lakukan? Harus kita persiapkan. Nah, tetapi, ini yang menarik. Ketika kita sudah menyiapkan ini saja, ini belum tentu bisnis tadi itu bisa berjalan. Akan kembali lagi ke yang saya jelaskan di awal. Belum tentu ide-ide yang sudah ada dari orang-orang ini bisa terrealisasi menjadi suatu bisnis yang real atau bisnis yang benar-benar terwujud. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya orang-orang itu masih berada di tahap ide.
atau malah mungkin idenya pun belum matang, atau mungkin juga belum punya ide sama sekali, baru kumpulan orang terus ayo kita bikin bisnis sama-sama. Itu umum banget yang terjadi. Oleh karena itu, ide selain itu kita perlu dalami dalam membuat startup. Kita juga selain mempersiapkan tadi, kita juga perlu mempersiapkan idenya. Nah, tetapi ide di sini akan keluar dua pertanyaan. Pertama adalah ide yang seperti apa sebenarnya yang kita butuhkan dalam membangun startup, kan seperti itu ya. Dan yang kedua adalah gimana cara cari idenya. Jangan kita cuma ngomong ide-ide doang, iya, cuman bagaimana ide yang seperti apa yang kita butuhkan. Ide yang kalau nggak ada bayangan pun terus cara cari idenya gimana? Berarti apakah kalau nggak ada ide, aku nggak bisa bikin bisnis kayak gitu misalnya? Belum tentu seperti itu juga. Oleh karena itu maka selanjutnya saya akan menjelaskan sebenarnya ide yang seperti apa sih yang kita butuhkan dalam membangun startup dan bagaimana cara mencari idenya. Ya, ini penting. Oke, saya akan sedikit ambil case terlebih dahulu. Di sini teman-teman ada nggak yang sudah pernah baca berita tentang ini? Ada ini apa namanya berita tentang Bill Gates. Teman-teman tahu Bill Gates yang mereka itu beliau invest di suatu startup yang pegawainya baru 7 dan belum memiliki penghasilan apapun. Nah, ini menarik. Dan ini bisa saya jadikan suatu contoh dalam pembahasan kita ini. Pertanyaan kok bisa Bill Gates mau invest ke suatu startup yang mungkin belum berjalan? Ternyata setelah kita pahamin, alasan Bill Gates itu adalah dia invest ke ide. Sekali lagi ya, dia invest ke suatu startup karena idenya. Oleh karena itu, seberapa penting suatu ide tadi itu. Nah, di sini kalau teman-teman baca bukunya Anbos, bahwa sebenarnya kenapa ide itu menarik? Karena ide itu yang bisa menentukan tujuan dari perusahaan ke depannya. Kita bicara bahwa ide-ide yang kita butuhkan itu bukan hanya sebatas ide yang bisa membuat laba sebesar-besarnya, tapi ide yang bisa memberikan dampak terhadap sosial yang luas. Nah, itu adalah ide yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mau membangun startup. Jadi sudah ada gambaran ya teman-teman, ide seperti apa yang kita dibutuhkan untuk membangun suatu startup. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita udah tahu idenya seperti itu yang dibutuhkan, cara carinya gimana? Nah, itu kan yang penting. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa kita butuhkan ide, maka ada suatu konsep yang namanya double diamond. Saya nggak akan jelaskan yang terlebih jauh, tapi teman-teman mungkin bisa browsing nanti double diamond apa. Bahwa konsepnya, implementasi dari konsep double diamond itu sebenarnya adalah kita berusaha berpikir kebutuhan konsumen terlebih dahulu, kebutuhan usernya terlebih dahulu. Jadi kita ubah sudut pandangnya. Mungkin kalau teman-teman dulu itu berpikir bikin produknya terlebih dahulu, konsumennya dicari. Sekarang nggak kayak gitu. Tetapi yang kita harus cari tahu adalah konsumennya butuhnya apa. Ketika konsumen itu butuhnya apa, baru kita buatkan produknya. Nah, dalam keseharian saya di Jalan Kreatif, karena kita juga mendampingi teman-teman di UMKM, ini adalah salah satu kanvas yang biasa kita pakai untuk membantu teman-teman mengideasi atau mencari ide terhadap produk apa sih yang sebenarnya mereka butuh kerjakan. Tapi karena menyikat waktu, maka ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Tetapi gambaran kasarnya adalah bukan berangkat lagi dari produk lalu dicari usernya, tetapi sekarang dalam dunia startup, kita berusaha untuk solving the problems, menyelesaikan permasalahannya. Oleh karena itu, kita berangkat dari usernya butuh apa, lalu kita siapkan produknya yang menjawab kebutuhan dari user atau pelanggan. Nah, oleh karena itu, ini saya ambil sedikit dari quotes dari Dr. Dwi Purnomo. Beliau adalah founder dari The Local Enablers, salah satu mentor saya di Bandung. Dia bicara bahwa sekarang itu tugasnya suatu startup itu bukan lagi berbicara untuk bagaimana merubah produk itu menjadi pahlawan. Tapi kita sedang berbicara bagaimana seseorang yang menggunakan produknya menjadi pahlawan. Jadi kita ubah sudut pandang. Nah, kemudian itu baru berhenti sampai di idenya. Baru kita akhirnya dapat gambaran secara keseluruhan idenya itu seperti apa sih yang kita butuhkan dan bagaimana cara kita mencarinya. Balik lagi ke permasalahan awal. Kalau kita berhenti hanya di situ, berarti hanya akan jadi inian belaka.
Oleh karena itu perlu suatu konsep atau suatu cara untuk bagaimana ide itu dapat diturunkan menjadi suatu startup. Nah, ini adalah cara-cara yang biasanya kita lakukan ketika kita membantu teman-teman di UMKM dan juga teman-teman startup. Jadi ini saya bagi ya, teman-teman di UMKM dan teman-teman di startup, dalam menurunkan ketika mereka sudah punya ide, lalu diturunkan dalam bentuk-bentuk langkah-langkah apa saja yang mereka perlu lakukan agar startupnya mereka itu atau usahanya itu berjalan. Jadi sudah saya jelaskan di tahap awal itu ada ideasi. Jadi ya tadi sempat konsep yang tadi saya ada di kanvasnya tadi, kita menjelaskan bahwa ada kebutuhan usernya apa, kita kebutuhan orang, kebutuhan produknya akan seperti apa, itu disebutnya sebagai ideasi. Maka ketika itu sudah dilakukan, hasil yang paling pertama kita keluarkan adalah ide produk atau ide bisnis. Setelah idenya selesai, lalu langkah selanjutnya apa? Adalah membentuk visi dan misi dan fondasi bisnisnya. Kita perlu tahu gambaran secara keseluruhan bisnisnya itu yang kita akan buat seperti apa. Kita akan solving problem apa, secara jangka panjang, cita-cita dari bisnisnya ini apa. Oleh karena itu, setelah langkah dari ide, tadi kita menyiapkan idenya, maka lanjutannya adalah ada namanya tools-nya, namanya atau alatnya untuk membreakdown idenya, ada namanya vision canvas. Nah, output dari vision canvas ini adalah kita membentuk visi, misi, dan juga fondasi dari bisnis. Setelah visi dan misi dan fondasi bisnis sudah jadi, maka perlu diturunkan dalam suatu bisnis model. Nah, ketika bisnis model ini kita mulai akan bicara tentang kompetitornya sudah ada atau belum. Kalau ada itu berarti siapa. Lalu kita akan bicara customer segmentation-nya siapa. Dalam artian target utama dari customer kita itu siapa. Lalu kita akan berbicara apa sih yang membuat kita itu berbeda dari yang lainnya. Lalu kita akan bicara berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk melakukan ini dan segala macam. Oleh karena itu, output selanjutnya setelah kita melakukan visi, misi, dan fondasi bisnis, maka kita membuat bisnis model dan identifikasi bisnis. Dalam arti identifikasi bisnis adalah keluar kekuatan dan kelemahan dari bisnis yang akan kita bangun. Nah, kemudian setelah itu semua jadi, maka perlu yang terakhir, itu kan masih berada di ranah konsep semua ya, ranah konsep semua. Tetapi kita udah punya gambaran jelas, kita akan mengarah kemana. Oleh karena itu, langkah paling terakhir adalah kalau biasanya saya akan memandu teman-teman untuk membuat yang namanya OKR, Objective Key Result. Apa sih Objective Key Result itu? Jadi Objective Key Result tadi, kita sudah bicara bahwa visinya kita seperti apa, kita sudah bicara kondisi saat kita sekarang apa saja dan butuhnya apa saja. Oleh karena itu, Objective Key Result itu akan membreakdown-nya dalam bentuk 1 bulan ini kita mau ngapain, 2 bulan kita mau ngapain, 3 bulan mau ngapain, 4 bulan mau ngapain. Ketika kita sudah tentukan 1 bulan ini mau ngapain, berarti misalnya kita ngomong bahwa 1 bulan kita harus mendapatkan modal sejumlah 20 juta. Contoh misalnya seperti itu. Akan diturunkan lagi nih. Dalam 20 juta cara carinya kita gimana? Ada A, B, C, D. Seperti itu. Nanti dievaluasi. Nyampe nggak nih dalam 1 bulan ketika ini udah dilakukan semua, apakah duit 20 jutanya tadi itu terkumpul atau tidak. Nah, itu yang biasanya akan dibahas dalam OKR. Oleh karena itu, nanti output dari OKR atau hasil dari kita setelah kita brainstorming tadi, OKR ini akan mengeluarkannya ada namanya key activities dan juga progress monitoring. Jadi tadi sekali lagi, keluarannya adalah kita akan melakukan aktivitas apa saja untuk menunjang visinya kita atau menunjang targetnya kita, dan juga kita akan memonitoring progresnya. Nyampe nggak sih progresnya kita? Kemarin kita bikin targetnya A, bener nggak sih A? Apa jangan-jangan A ini nggak bisa kekejar, harus dirubah lagi atau segala macam. Nah, ketika OKR ini sudah terbuat, maka ini akan sangat mudah membantu teman-teman untuk berpikir, oh aku harus A dulu nih, baru habis itu B dulu nih, habis baru itu C dulu. Jadi tidak bingung, tidak pusing harus melakukannya dari mana. Nah, itu palingan yang saya sampaikan terkait dengan ideasi dan bagaimana merealisasikan ide menjadi suatu startup. Seperti janji saya, mungkin ini ada beberapa materi yang mungkin saya skip terlebih dahulu mengingat waktunya tidak memungkinkan, tetapi saya akan coba langsung skip adalah bagaimana mewujudkan startupnya dalam 2 minggu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa tadi itu adalah proses kita bicara dari ide awal hingga itu menjadi suatu langkah-langkah aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, sekarang saya akan memberikan tips mengenai langkah-langkah apa saja yang sudah saya lakukan dan ini itu
bisa berguna untuk membangun startup-nya tadi. Jadi teman-teman nggak. Yang pertama adalah tadi saya akan bicara mengenai ideasi dan OKR awal. Itu biasa kita lakukan dalam waktu 2 hari teman-teman. Jadi proses dari pembuatan penggodokan ide sampai terbentuknya aktivitas-aktivitas apa saja yang harus dilakukan. Itu biasa kita makan waktu hanya 2 hari. Dengan 2 hari kita sudah bisa membreakdown idenya itu seperti apa saja, produk yang dibuat akan seperti apa, dan harus melakukan apa saja. Itu hanya dalam waktu 2 hari. Kemudian setelah 2 hari, baru kita butuh suatu namanya presence, atau kehadiran kita dalam dunia digital. Karena ngomongin startup ini akan lekat kaitan dengan digital. Nah, ini tadi akan nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Joan dengan terkait masalah website dan segala macamnya. Tetapi sebelum ngomongin masalah SEO, kalau tadi Mbak Joan bicara tentang SEO, itu kan ngomongin tentang optimalisasi bagaimana memarketingkan website. Tetapi yang paling pertama adalah membangun website dan digital asetnya dulu, agar ada suatu hal yang bisa dioptimasi ke depannya. Website di sini nggak usah yang rumit-rumit, bisa beli domain, logo, website nggak perlu kontak developer website, tidak perlu, karena sekarang banyak sekali website tools atau teman-teman bisa searching di Google, aplikasi pembuat website, itu sudah bisa menjadi langkah awal yang sangat amat efektif untuk di tahap awal. Teman-teman bisa cari ada Wix, ada Webflow, ada Shopify, kalau di Indonesia ada namanya Berdu, macam-macam gitu. Nah, kemudian adalah bagaimana ketika itu sudah jadi, lalu kita mendorong website itu untuk kalau misalnya kita mau kaitkan dia dengan fitur lain, dalam artian adalah misalnya websitenya kita ini sudah jadi, lalu kita pengen kaitkan dia dengan sistem pembayaran misalnya, atau mungkin bisa kaitkan dia dengan tools-tools lain yang bisa berkaitan email marketing misalnya atau segala macamnya, itu bisa menggunakan aplikasi juga yang namanya Zapier. Nah, ini teman-teman bisa browsing aja. Itu adalah suatu aplikasi yang bisa mengkonekkan website yang sudah ada dengan fitur-fitur lainnya seperti payment gateway, sistem checkout, dan segala macam. Lalu kemudian yang terakhir adalah mempersiapkan testimoni untuk websitenya. Dalam artian adalah karena kita ini suatu bisnis baru, maka kita butuh meningkatkan sisi trust-nya kita dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita perlu namanya testimoni sehingga bisa mendorong itu. Nah, itu salah satu aplikasi yang bisa teman-teman searching juga, ada namanya testimonial.to. Itu salah satu aplikasi yang bisa membantu teman-teman juga untuk mendapatkan testimoni yang bisa dipakai untuk website teman-teman. Setelah proses tadi itu terbangun, website dan digital asset. Nah, digital asset ini nggak cuma ngomongin website ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mungkin mau coba buka Instagram, bikin Instagramnya, mau buka Facebooknya, mau buka LinkedIn-nya, silahkan. Jadi maksudnya adalah website dan digital asset adalah kita mempersiapkan hal itu. Setelah itu jadi, maka kita perlu yang membuat namanya MPV. MPV itu adalah gampangannya bahasa kecilnya adalah produk contoh atau produk yang fungsinya bisa dilempar di market untuk mengetahui apakah produk kita ini diterima atau tidak di market. Nah, itu perlu dibangun. Nah, umumnya saya pakai websitenya tadi, jadi saya nggak akan bicara aplikasi yang canggih-canggih atau sistem-sistem yang canggih, tapi saya akan bicara bahwa website tadi itu bisa digunakan responsive design. Dalam artian website yang tadi sudah ada, kita bikin programnya atau pelayanannya di websitenya itu, lalu kita bisa diakses lewat HP. Jadi orang bisa penggunaannya gampang, nggak usah ribet-ribet download dan segala macamnya, pakai HP saja. Dan kemudian ada bikin user guideline-nya biar orang tahu cara penggunaan dari websitenya itu. Lalu kemudian cari 100 customer pertama, dan yang terakhir adalah baru setelah itu semua jadilah suatu startup yang ada fisiknya. Dan ini bisa teman-teman gunakan untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, setelah itu semua jadi, maka tahapan selanjutnya adalah evaluasi dan mengembangkan startup. Oleh kan itu, materi yang bisa saya sampaikan dengan di malam hari ini. Jadi sekali lagi saya boleh sampaikan lagi bahwa saya di Sejalan Kreatif, suatu marketing consultant dan juga digital marketing agency untuk UMKM, yang dimana memang ini beberapa klien-kliennya kami, banyak sekali urusan sama UMKM dan juga beberapa lembaga-lembaga lainnya yang menunjang aktivitas kami sehari-harinya. Oleh karena itu, apabila teman-teman mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut, atau ada hal yang mungkin bisa dikolaborasikan, atau mungkin juga teman-teman tertarik untuk mengikuti kelas-kelas dari kami terkait pendampingan UMKM, atau juga mau melakukan pelatihan in-house terkait dengan ideasi, atau mungkin juga persiapan produk yang
fit dengan market atau segala macamnya, bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertera dan juga sosial media kami. Paling itu dari saya. Ini terakhir saya akan drop kontak saya di kolom chat. Jadi kalau mungkin teman-teman mau reach out saya lebih lanjut atau mau komunikasi dengan tim saya, monggo dipersilahkan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Andreas. Oke, thank you. Thank you Mas Fahrin, luar biasa ya. Ternyata begitu caranya membangun sebuah startup. Baik, teman-teman, kalau ada pertanyaan, silahkan. Pertanyaan bisa dibuka nih sekarang. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, raise hand atau diketik saja, nggak apa-apa, nanti saya bacakan. Oke, bagaimana? Apa masih bingung? Kalau bingung, nanti tanya langsung sama Mas Fahrin ya. Itu dikasih semua kontaknya ya. Anda bisa terkoneksi di LinkedIn, juga di